Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua senantiasa dalam kasih pemeliharaan Tuhan serta selalu bersuka cita. Sebelum memulai doa keluarga pada saat ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama menyatakan sukacita kita pada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu dari KJ 370 bait yang pertama dan kedua. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dipimpin tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sebelum kita merenungkan dan mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu saat ini Tuhan, Tuhan persiapkan hati, jiwa dan pikiran untuk dapat boleh menerima firman yang dari Tuhan. Pimpin kami Tuhan, biarlah kami boleh mengucap syukur, senantiasa berserah dan mengerti setiap rencana yang dari Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya akan bacakan buat kita semua. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang
senantiasa memelihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah biduk kehidupan. Biduk adalah sebuah perahu kecil, atau mungkin kita biasa mengenal dengan sampan, atau perahu kecil atau sampan. Biasanya biduk atau sampan ini dipergunakan oleh orang-orang atau penduduk untuk menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain yang biasanya dipisahkan dengan danau atau sungai. Atau juga biasanya dipergunakan untuk mencari ikan oleh orang-orang atau penduduk pada saat di tempat tersebut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi kita juga pernah tahu bahwa ada satu daerah di Indonesia yang dikenal dengan Pasar Apung. Nah, di Pasar Apung itu para penduduk mempergunakan sampan atau biduk atau perahu kecil untuk berjual beli. Dan di sana mereka mengadakan transaksi di atas air dan menggunakan sampan. Mereka membawa hasil kebun atau apapun yang bisa diperjualbelikan. Dan menariknya lagi, orang-orang yang membeli pun juga masih berada di atas rumah yang di pinggir sungai atau danau, atau juga dengan menggunakan sampan atau perahu kecil atau biduk. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang biasanya orang yang mempergunakan biduk atau sampan atau perahu kecil ini memang sudah sangat mahir, sudah sangat mampu mengendalikan perahunya, karena setiap hari mereka pergunakan. Ya sama seperti kita biasa yang menggunakan kendaraan, kita akan menguasai dan mengetahui bagaimana cara mengendalikan perahu kendaraan yang kita pergunakan. Termasuk juga orang-orang yang biasa menggunakan perahu, biduk atau sampan kecil ini. Jadi sangat mahir sekali, sangat ahli sekali di dalam mengendalikan sampan atau biduk yang dia pergunakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini mengisahkan tentang Yesus mengajak para murid untuk pergi ke seberang berperahu setelah ia mengajar, dan pada saat itu hari sudah mulai petang. Jadi bisa dibayangkan pada saat itu Yesus mungkin sudah lelah, dan karena petang jadi sudah sedikit gelap, lalu Yesus ingin ke seberang, juga ingin beristirahat, karena kemungkinan esok harinya juga dia harus mengajar kepada orang banyak. Nah, bersama dengan Yesus juga para murid. Kita tahu bahwa para murid adalah para nelayan yang sangat ahli menggunakan perahu. Nah, di tengah perjalanan ketika mereka berperahu bersama dengan Yesus, awal mulanya Yesus duduk, lalu kemudian tertidur di buritan, bahkan kemudian di atas tilam. Kalau boleh diterjemahkan bantal, tetapi kita tidak bisa membayangkan bantal yang seperti sekarang ya, yang empuk, yang asik untuk tidur begitu ya. Karena sering ada ungkapan kalau kita sudah mencium bantal maka kita akan tidur dengan nyenyak. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pun juga tidur di atas tilam bantal. Tapi bantal yang dia pergunakan adalah ya terbuat dari kayu. Dan dia bisa tidur dengan nyenyak karena seperti yang tadi saya katakan, dia mungkin sudah cukup lelah. Nah, ketika dia tertidur, maka angin badai atau taufan mulai mengamuk, dan lebih daripada itu, ombak mulai menyembur ke dalam perahu. Nah, anehnya, ketika peristiwa itu terjadi, para murid terkejut dan takut. Mereka begitu khawatir. Aneh memang. Karena kita tahu bahwa para murid biasa menghadapi hal tersebut ketika mereka menjadi nelayan dan ketika mereka mencari ikan. Tapi pada saat Yesus ada di dalam perahu, mereka begitu ketakutan, lalu kemudian membangunkan Yesus, bahkan kemudian mengatakan, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kami binasa?"
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ungkapan yang disampaikan oleh para murid dalam kondisi ketakutan itu menunjukkan bahwa mereka begitu kesal rasanya, begitu ya. Mereka juga begitu marah ketika situasi yang yang terjadi. Mereka mau tenggelam, tapi melihat gurunya malah tidur dengan nyenyak. Bisa tertidur dalam kondisi yang badai mengamuk atau taufan yang mengamuk saat itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau kita tidur dengan nyenyak, dalam kondisi apa? Dalam kondisi capek, lalu juga memang kondisi kita betul-betul bisa menikmati tidur, tidak punya pikiran apa-apa, sehingga kita bisa tertidur dengan nyenyak, berarti kan kita sedang rileks, begitu ya. Nah, mungkin juga begitu. Tuhan Yesus merasa bahwa ketika ia tertidur, ia merasa nyaman, ia merasa semua akan terjadi, akan berjalan dengan baik. Yesus juga percaya bahwa Sang Bapa, Allah Bapa, juga akan senantiasa melindunginya. Merasa aman dan nyaman. Tetapi ternyata apa yang dialami oleh Yesus ternyata tidak demikian dialami oleh para murid. Para murid begitu kesal, geram. Nah, ini juga bisa kita bisa bayangkan bahwa ketika kita merasa nyaman, atau mungkin sebaliknya, ketika orang lain merasa nyaman, lalu mereka melihat bahwa kita nyaman, mereka menjadi marah. Atau ketika kita melihat mereka nyaman, kita menjadi marah. Seolah-olah orang tersebut atau kita menjadi tidak peduli. Memang ini situasi yang sangat aneh dan walaupun terjadi setiap saat, gitu ya. Dalam kondisi yang normal itu seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dalam bacaan ini juga mengingatkan kepada kita, pada waktu itu para murid begitu kesal, geram, tapi juga takut dengan air ombak yang menyembur ke dalam perahu, dan mereka seolah-olah akan tenggelam. Dan lebih daripada itu, Yesus tidak peduli, lalu kemudian membangunkan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ketika Yesus bangun, lalu dia menghardik ombak atau taufan tersebut, kata, diam, tenanglah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini para murid diminta untuk percaya. Percaya akan kekuatan atau kemampuan Yesus yang senantiasa melindungi mereka. Karena Yesus berada bersama dengan mereka pada saat itu. Di dalam perahu kecil, di dalam biduk yang pada saat itu tengah diamuk oleh taufan dan badai. Bahkan air ombak atau gelombang pun sudah menyembur perahu mereka, dan mungkin perahu mereka setengah tertutup oleh air. Tetapi sekali lagi Yesus menghardik taufan tersebut dan mengatakan, diam, tenanglah. Yesus memang menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kekuatannya, mengatasi kekuatan alam. Tetapi ia juga mau mengajarkan kepada murid untuk percaya, pasrah, belajar tenang, dan menyerahkan sepenuhnya kepada perlindungan. Kesulitan hidup, kekhawatiran, sebagai badai yang hanya bisa ditenangkan oleh kuasa ilahi, kuasa Allah, wibawa Allah. Tapi tentu saja juga peran serta kita ketika badai itu melanda kehidupan kita, yaitu kita mau percaya penuh akan penyertaan Yesus. Dalam badai Tuhan bertindak. Dalam ombak besar, dalam taufan kehidupan, Yesus bertindak. Mukjizat memang ditampilkan pada saat itu agar pembaca semakin mantap mengikuti Yesus, lebih dekat dan mendekatkan diri hanya kepada Yesus dan pengajarannya. Bukan untuk sekedar kagum, tetapi ketika Yesus memiliki kuasa yang begitu besar atas alam, penyakit, bahkan roh jahat, dan juga kematiannya sendiri. Bukan hendak sekedar dikagumi, tetapi lebih kepada
mengajak para murid dan pembaca pada waktu itu untuk bisa mengalami sendiri bagaimana Yesus yang menguasai alam menunjukkan kekuasaan dan wibawanya kepada para murid, kepada pembaca pada waktu itu, dan tentu saja kepada kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang seringkali badai atau laut dihubungkan dengan kekuatan yang selalu mengancam kehidupan orang-orang yang taat dalam doa-doa, khususnya di dalam Perjanjian Lama biasanya dihubungkan. Dan bahaya yang terbesar biasanya juga digambarkan sebagai badai di lautan. Nah, di sini pun juga kita bisa belajar bahwa alam memang kadang dipakai menjadi salah satu alat Tuhan untuk menyatakan dirinya. Bahkan dalam kondisi yang liar, kehadiran Tuhan pun sebenarnya bisa dirasakan. Badai bisa saja terjadi kapan saja. Dan tidak ada jaminan bahwa di dalam kehidupan kita akan berlangsung baik-baik saja. Dan badai itu bisa menerpa siapa saja. Dan rasanya saat ini pun kita sudah sedang mengalami badai pandemi COVID-19. Siapapun kita bisa menjadi sakit, bisa mengalami masalah keuangan, bahkan kehilangan anggota keluarga, dan badai yang kehidupan yang lain. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap ingat, Tuhan tidak membiarkan. Walaupun kadang-kadang hal itu memang diizinkan terjadi pada kita, yang sebenarnya untuk membangun iman kita. Ada hal-hal yang mengganggu dalam kehidupan kita, di mana di dalamnya kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Penderitaan menjadi peluang yang menjadikan kita semakin kuat. Badai dalam kehidupan bisa menjadi cara kita untuk bisa semakin merasakan penyertaan Tuhan, bahkan juga merasakan berjumpa dengan Tuhan. Atau berjumpa dengan Allah. Selama kita masih berada dalam badai atau berada dalam biduk kehidupan, selama itu pula badai datang silih berganti. Artinya bahwa selama kita masih menjalani kehidupan ini, maka selama ini pula badai itu pasti akan terjadi. Hanya saja yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi badai tersebut dan mengarahkan biduk kehidupan kita hanya pada arahan dan kendali Tuhan sebagai jurumudi dan penguasa biduk kehidupan kita. Kiranya Tuhan semakin percaya dan kita semakin, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, dan kita semakin yakin bahwa Tuhan juga senantiasa melindungi kita, memampukan kita untuk mengarungi badai kehidupan kita dengan biduk yang Tuhan sediakan untuk kita jalan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan pada saat ini kami dapat beribadah bersama-sama keluarga GKI Delima, walaupun secara online agar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas ulang tahun GKI Delima ke-36. Selamat untuk kita semua. Tuhan juga yang akan pimpin GKI Delima ke depannya semakin berkarya, agar semakin bertumbuh dewasa dan selalu menjadi saluran berkat bagi jemaatnya. Tuhan, kami juga berdoa bagi masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kesehatan, meski beberapa sektor perdagangan dan perekonomian banyak yang diberlakukan, agar masyarakat lebih waspada dan disiplin dalam melakukan protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Tuhan, kami juga mau berdoa
bagi upaya para ahli dalam menemukan obat antivirus corona. Kiranya Tuhan yang menolong agar vaksin dapat segera ditemukan sehingga dapat menyelamatkan banyak jiwa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi masyarakat, kiranya diberi kesadaran dan untuk terus mematuhi anjuran pemerintah untuk pencegahan terjadinya klaster baru penyebaran virus corona, agar Tuhan yang akan menolong. Tuhan, kami berdoa bagi kebijakan pemerintah dalam upaya mengendalikan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kiranya pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat sehingga perekonomian Indonesia semakin membaik ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan hanya kepadamu. Mari kita berdoa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga kita hari ini. Kiranya doa keluarga yang kita lakukan boleh menjadi peneguh di dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam hidup kita banyak hal yang masih kita tidak mengerti, tapi kita harus percaya bahwa Allah yang Maha Baik senantiasa menopang dan menguatkan kita. Sebelum menutup ibadah doa keluarga hari ini, mari kita angkat pujian dari NKB 197 bait pertama dan kedua. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak rasa, tak bersungut berkesah. Karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah doa keluarga. Kiranya apa yang kita lakukan saat ini menjadi berkat buat kita dan menguatkan serta menghibur kita. Tetap sehat, tetap bersemangat, dan lakukan aktivitas dan senantiasa memuliakan dan mengucap syukur atas berkat yang Tuhan senantiasa limpahkan kepada kita. Tuhan berkati kita semua. Amin.